terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang bersama dengan Mbak Priska. Oke, Mbak Priska, sebelum kita lanjutkan obrolan kita tadi, saya tanyakan terkait dengan jumlah outlet yang saat ini sudah dipunyai atau belum dari Mbak Priska. Tapi sebelum itu kita mau perlihatkan kepada pemirsa Batam TV, ada kegiatan mungkin ya dari Mbak Priska sendiri. Kita akan perlihatkan dulu. Ini varian apa? Level ya? Iya. Ini level terpedas atau yang original nih Mbak? Itu level 2. Level 2? Iya. Level 2 ini bisa dikatakan pedasnya nggak? Itu yang best seller di kami. Yang best seller? Iya. Oke. Ada nama khusus nggak yang diberikan untuk level? Enggak sih, pakai tetap level level doang? aja, level 2. Iya, level 2, level 1 seperti itu. Ini di outlet ya? Iya, itu di outlet. Di outlet dan tampaknya lahap juga nih. Laganya ini sama juga ya Mbak? Iya, Priska? sama. Itu tempat kami usaha kemarin. Oh, ini di mana nih? Itu Lokasi? di Mitra Raya. Mitra Raya. Ya, itu di Pasar. Oh, kalau ini di bazar. Betul. Yang Wow. antre seperti itu. Oh, luar biasa. Ini ngomong-ngomong di bazar yang keberapa nih Mbak Pris? Itu yang pasar terbaik di Batam itu yang ketiga. Karena ada beberapa macam pasar kan di Batam ini kan, dan ya puji Tuhannya saya selalu masuk yang terbaik Selalu di Batam. masuk yang terbaik, luar biasa. Iya. Karena kan juga menawarkan produk-produk yang terbaik ya Iya. dengan bahan premium. Oke, nah ini kita juga tadi mau tanyakan terkait filosofi mie gasruk sendiri dan juga bisa diceritakan juga nih sharing kepada pemirsa Batam TV asal muasal ya. Cerita awalnya tuh bisa akhirnya dikenal banyak orang dan bisa tembus menjadi yang terbaik di beberapa kali bazar. Jadi gini, itu awal mulanya tuh kami tuh di kamar nih lagi merenung. Terus kami tuh mau bikin usaha, tapi memang udah fokus ke mie ya. Terus kasih nama apa ya? Terus muncullah nama gasruk. Gasruk itu sebenarnya dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh ngegasruk gitu kan, ngegasruk. Jadi mungkin Gas gini, gitu ya, Mbak? Enggak gas, ngegasruk, menyenggol lah seperti itu. Jadi gasruk, contohnya gini, menyenggol. untuk biar pemirsa lebih jelas ya. Misalnya nih kita berkendara nih, kita mau nge-U-turn, terus ada kadang-kadang ada batu, ada apa trotoar kan, kita nggak pas nih nyenggol, kena kan, itu pasti kan mobil kita baret tuh. Nah kalau beda dengan mie saya, jadi pemirsa atau siapapun yang pernah makan mie saya itu tuh rasanya tuh mengena, oh kok beda ya, seperti itu, dan harapan itu pengen kembali lagi, pengen beli lagi seperti itu. Iya. Okay. Gak move on ya, Iya. sekali coba langsung pengen coba terus. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tadi ini juga ada satu outlet yang sudah dilihat oleh pemirsa Batam TV. Sejauh ini sudah ada berapa outlet dari mie gasruk Mbak Pris? Satu saja outletnya, baru satu. Memang kami fokus dulu satu dulu. Memang kami mau fokus, memang mau benar-benar settle cita rasanya. Kami maksudnya bukan nggak mau nambah ya, tapi kita fokus dulu, berikan yang terbaik dulu ke masyarakat, ke customer, dan kedepannya sih tetap pengen ada lagi. Tetap ada lagi, iya, ada planning untuk menambah outlet begitu iya. ya Mbak. Oke, kira-kira kedepannya apakah ini kan masih di lingkup Batam aja nih, apakah ada keinginan nggak bersama suami dan juga partner mungkin untuk ngembangin sampai ke Tanjung Pinang atau daerah lain mie gasruk? Untuk saat ini sih kami masih fokus di Batam dulu saja. Fokus di Batam, kalau bisa ya di beberapa outlet kayak gitu. Jadi fokus di Batam dulu saja. Fokus di Batam. Iya. Jadi dikembangin dulu yang di Batam, Iya, setelah betul. itu baru boleh buka Keluar. outlet. Keluar Betul, lagi. iya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan bahannya kalau dilihat ini mungkin kok sederhana banget nih, kayaknya nggak susah nih. Ada kesulitan nggak kira-kira untuk mendapatkan bahan tadi karena bahannya premium juga ya Mbak ya? Kalau mie kadang-kadang itu mie-nya ini kan dari Jawa ya. Jadi kadang-kadang masuk ke Batam itu agak-agak susah. Jadi kalau misalnya saya mau ikut basar, itu jauh-jauh hari itu saya harus sudah mencari mencari bahannya dulu. Kalau kecap-kecapan itu tetap ada ya, itu sih emang ada yang impor juga sih. Kecap-kecap itu ada yang impor juga, tapi kalau di Batam kan barang impor kan gampang ya, gampang banget. Dan kalau bumbu-bumbuan di Batam ini juga banyak, terutama cabai. Cabai sekarang juga banyak yang bagus ya, jadi tetap cabai pun kami menggunakan cabai yang berkualitas baik. Jadi untuk tingkat level kepedasannya pun kami selalu memberikan yang terbaik buat customer. Nah, artinya tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bahannya. Iya, betul. Karena sudah ada prepare dari jauh-jauh hari ya, sebelum mengikuti bazar atau mungkin sebelum tampil di Batam TV juga. Bahan khusus begitu pemirsa. Oke. Nah, untuk mempertahankan cita rasa bagi pelanggan setia mie gasruk, gimana tuh caranya?
Untuk mempertahankan rasa itu yang jelas saya harus membuat bumbu tuh saya sendiri. Emang Saya harus dari tangan pertama. tangan sendiri. Saya nggak akan maksudnya gini, saya nggak belum mempercayakan ke orang lain. Pokoknya bumbu tuh harus saya sendiri yang pegang. Karena memang kalau beda tangan beda rasa Beda juga ya rasa, Mbak. betul. Oke, jadi itu sederhana sekali ya, harus diracik sendiri oleh Mbak Iya, Priska, benar. baru mungkin bisa dibantu orang lain mungkin boleh ya. Mungkin kalau hanya kupas bawang merah, kupas bawang Boleh. putih, Saya pun peti bisa cabai gitu. boleh. Tapi untuk memadukan seberapanya gitu saya sendiri. Oke. Nah, untuk pemasaran di Kota Batam sendiri mie gasruk ini masih di wilayah mana aja nih? Apakah masih di sekitar Mitra, Batam Center atau sudah di? Kalau saat ini sih Batam Center sama Nagoya Jodoh itu sudah sampai sana, karena walaupun saya tinggal di daerah Batam Center tapi yang pesan dari Jodoh dari Nagoya itu by WA juga ada. By WA juga ada. Ini kalau di dominannya seperti apa? Apakah GoFood lebih rame atau lebih rame di WA nih? Sebenarnya dulu tuh di online tuh rame. Terus karena ada biaya tambahan pastikan, terus saya sarankan ke customer tuh ini, udah dah pesannya offline aja, maksudnya pesan by WA saja, nanti ongkirnya ditanggung sendiri karena itu akan lebih hemat seperti itu. Karena kan saya kasihan ya, maksudnya pesan mie 2 tapi ongkirnya itu 39.000. Kok Iya lebih mahal benar. ongkir ya? Benar. Daripada gitu mendingan datang langsung ke outletnya ya kan? Cuman outletnya itu kan cuma sampai siang. Oh, iya. Kadang-kadang orang yang pesan itu tuh di jam 5 ke atas. Jadi anak-anak pulang kerja atau Udah anak-anak mungkin, santai. betul seperti itu. Oke, nah ini untuk sejak awal sampai dengan saat ini Mbak Pris, gimana sih cara mempromosikan? Apakah dari mulut ke mulut, teman, keluarga, atau juga ada melalui website atau mungkin media sosial, Mbak? Promosi yang pertama kami lakukan itu dari mulut ke mulut. Jadi Mulut ke gini, mulut. saya membuat sampel nih, contoh membuat sampel masakan. Jadi saya berikan ke teman. Coba dulu, maksudnya kamu jujur ya, masakan saya enak atau enggak, seperti itu. Enak atau enggak, saya berikan beberapa teman. Terus pokoknya kamu boleh nilai, suka bilang suka, enggak suka bilang enggak suka. Pokoknya jujur saja. Ternyata dari situ teman-teman pada bilang suka. Terus mereka beli, akhirnya mereka bilang enak. Jadi mulut ke mulut itu yang paling mengena ya. Paling mengena. Tapi Karena kan mereka sebelum menyampaikan merasakan dulu ya. dulu benar. Tapi benar nggak sih penilaian dari teman-teman dekat Mbak Priska? Kadang keluarga atau teman gitu. Kebetulan di sini saya nggak ada keluarga. Jadi teman-teman dekat, teman-teman ya satu lingkungan seperti itu. Dan kalau yang di pasar otomatis saya nggak kenal ya. Saya nggak kenal, emang itu orang luar. Saya selalu tanyakan reviewnya gimana, enak nggak? Oh enak. Ternyata bukan hanya itu, kalau enak ternyata mereka datang lagi. Ada di pasar kok datang lagi, seperti itu. Jadi begitu kan, dengan begitu saya merasa misalnya itu bisa diterima. Bisa diterima ke semua kalangan pastinya ya. Pastinya. Jadi targetnya ke semua nih. Ke semua, untuk anak-anak betul. juga bisa, karena ini ada beberapa level begitu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan itu tadi kita juga sudah mendengarkan ada planning dari Mbak Priska sendiri untuk nantinya bisa mengembangkan outlet yang ada di Batam. Kita doakan bisa lebih luas lagi ke daerah lain. Oke, Mbak Priska, ini mungkin terakhir Mbak Priska bisa menyampaikan gimana sih perasaannya akhirnya bisa tampil di Batam TV, dan ini tentu akan membuat pemirsa Batam TV bisa melihat dan pasti yang penasaran untuk langsung mencoba. Tapi sebelum itu Mbak Priska mungkin bisa disebutin dulu dong media sosialnya sama kontak personnya, dan pemirsa siap untuk dicatat, nanti setelah ini bisa langsung order. Oke, buat pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, kalau penasaran dengan rasanya mie gasruk, boleh nanti ya datang ke pasarnya UMKM Batam TV yang akan diadakan di Mall Botania 2, lantai 2, tanggal 10 sampai 12 November. Dan saat ini mungkin kalau ada yang mungkin penasaran apa sih gimana rasanya mie gasruk, boleh WA ownernya di 0823 900 80074 atau by IG @mi_gasruk. Oke, luar biasa sekali, sudah jelas ya pemirsa. Jadi bisa intip-intip dulu di Instagramnya, bisa DM juga ya Mbak? Boleh. Oke, terima juga ya, tapi sejauh ini yang lebih banyak rameh di WA ya. Iya. Karena tadi itu alasannya dibandingkan dengan GoFood, tapi juga teman-teman bisa melalui GoFood juga, atau bisa intip-intip dulu mau order level apa. Oke, gimana sih perasaannya akhirnya tampil di Batam TV dan nanti bisa ngikut bazar juga?
Perasaannya tersanjung ya, maksudnya, oh kok bisa ya akhirnya Migasruk yang ibaratnya belum apa-apa, ibaratnya kalau bayi itu masih Merangkai ya. masih merang aja kayaknya belum udah diundang di Batam TV, itu suatu kebanggaan tersendiri buat kami. Dan ini tentu menambah semangat yang luar biasa lagi Betul, pastinya untuk Mbak betul. Priska dan suami. Betul. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan dulu nih pesan motivasi atau mungkin harapan ke depannya bagi Mbak Priska sendiri bersama dengan mungkin pelaku-pelaku usaha di luar sana dalam mengembangkan usahanya. Harapan kami sebagai pengusaha Migasruk yang masih memula, harapannya juga semakin sukses untuk kedepannya. Terus produk saya juga bisa diterima oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Batam. Dan bagi pelaku UMKM di Batam, apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, jangan kendor, tetap semangat. Oke, nah ini sekarang kita juga ingin Mbak Priska sekali lagi boleh dong diajak pemirsa Batam TV untuk ngikutin bazar yang bakalan diikutin juga oleh Mbak Priska. Oke, pelaku usaha UMKM Batam yang mungkin saat ini belum mendaftar bazar UMKM yang diadakan oleh Batam TV, boleh mendaftar langsung ke panitia yang akan diadakan di Mall Botania 2 lantai 2. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, karena dengan bazar ini pastinya usaha kita semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi kami undang untuk semua pengusaha UMKM Batam, mari bergabung. Oke, luar biasa, dan Mbak Priska sudah bergabung. Bagi pelaku usaha kuliner atau di luar sana yang belum bergabung, seperti yang sudah disampaikan Mbak Priska, langsung aja join mendaftar di Batam TV untuk mengikuti bazar nanti di Mall Botania. Oke, terima kasih Mbak Priska sudah hadir langsung di studio Batam TV. Terima kasih, senang sekali kita bisa ngobrol di segmen Bincang Siang kali ini terkait dengan kuliner, terutama kita tadi sudah mengulas tentang Migasruk. Kita doakan semoga cita-cita Mbak Priska dan suami beserta keluarga untuk mengembangkan Migasruk nantinya di Kota Batam ataupun di luar daerah bisa mendapatkan berkat dan juga bisa dirasakan oleh semua kalangan. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih Pak Pemirsa. Dengan berakhirnya perbincangan saya dan juga Mbak Priska selaku owner dari Migasruk, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Data Kebersihan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wastinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.